Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang rumah pengantin berdarah menjadi bagian dari keluarga iblis. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Lamaran yang aneh. Malam itu hujan turun pelan, membasahi tanah desa yang sunyi. Rumah kayu milik keluarga Ayu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang masuk lewat celah jendela membuat lampu minyak berayun, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Ketika pintu depan diketuk, Ayu tidak menduga bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Seorang pria asing berdiri di ambang pintu. Tingginya menjulang, kulitnya pucat, dan matanya hitam pekat tanpa bercahaya. Meski wajahnya tampan, ada sesuatu yang janggal. Senyumnya tidak pernah menyentuh mata. "Perkenalkan, nama saya Ardan," ucapnya dengan suara dalam dan tegas. "Saya datang untuk melamar putri Anda." Orang tua Ayu terdiam, saling berpandangan. Tidak ada kabar sebelumnya, tidak ada keluarga yang menyertainya, hanya seorang pria asing yang muncul tiba-tiba di malam hujan. Namun, entah mengapa, mereka tidak segera menolak. Seakan ada kekuatan yang menahan mulut mereka untuk berbicara. Ayu memberanikan diri, meski hatinya berdebar keras. "Maaf, kita bahkan tidak saling mengenal." "Mengapa saya?" Ardan tersenyum tipis, lalu mengeluarkan selembar kertas dari jasnya. Kertas itu tampak tua, tulisannya berwarna merah pekat, seperti tinta yang belum kering. "Karena aku telah memilihmu," jawabnya singkat. "Kau tidak perlu tahu alasannya sekarang. Cukup terima, maka keluargamu akan selamat. Jika menolak, mungkin aku tidak bisa menjamin keselamatan siapapun di rumah ini." Kalimat itu terdengar lembut, namun jelas merupakan ancaman. Api lampu minyak tiba-tiba mengecil, membuat ruangan terasa semakin dingin. Ibunya menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik, "Nak, terimalah." Suaranya terdengar asing, seperti bukan dari dirinya sendiri. Ayu membeku. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang menekan, seolah udara di sekitarnya menolak dirinya untuk berkata tidak. Ardan mengulurkan tangannya. Panjang, pucat, dan dingin. "Mulai malam ini, kau akan menjadi istriku," katanya. Dengan gemetar, Ayu menyentuh tangan itu. Seketika hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, sejak detik itu, pernikahan ini bukanlah anugerah, melainkan awal dari mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Malam pertama di rumah besar. Setelah ijab kabul yang singkat dan tanpa pesta, Ardan membawa Ayu pergi. Jalan yang mereka lalui semakin lama semakin sepi, meninggalkan desa dan memasuki hutan lebat. Pohon-pohon tua menjulang, rantingnya berliku seperti tangan yang hendak meraih. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah besar, lebih tepatnya sebuah mansion kuno. Bangunannya tinggi, berdinding batu hitam, dengan jendela-jendela besar yang tampak seperti mata mengawasi. Patung-patung aneh berjajar di halaman, bentuknya menyerupai manusia, namun wajahnya bengis dan terdistorsi. Ayu menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini. "Mulai sekarang, inilah rumahmu," kata Ardan sambil membuka pintu besar dari besi berukir. Suaranya bergema, membuat bulu kuduk Ayu meremang. Di dalam,
Lorong panjang terbentang, diterangi lampu gantung yang redup. Bau logam bercampur debu memenuhi udara. Di dinding, tergantung lukisan keluarga, namun wajah-wajah dalam lukisan itu terlalu hidup, seolah mata mereka mengikuti setiap langkah Ayu. Malam itu, Ardan hanya berkata singkat sebelum meninggalkan kamar pengantin. "Jangan pernah keluar kamar setelah tengah malam." Ucapan itu menancap kuat di benak Ayu. Saat tengah malam tiba, rasa penasaran menguasainya. Dari balik pintu, ia mendengar suara langkah kaki berat, rantai berderak, dan bisikan-bisikan asing di lorong. Pintu kamarnya bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Ayu menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas. Hatinya berteriak ingin kabur, tapi tubuhnya membeku. Ia baru menyadari, rumah besar ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah sarang sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Makan malam keluarga. Keesokan harinya, Ardan mengetuk pintu kamar Ayu. "Bersiaplah. Malam ini kau akan bertemu keluargaku," ucapnya singkat. Ayu yang semalaman tidak tidur langsung tercekat. Keluarga? Bukankah Ardan datang seorang diri saat melamar? Bagaimana mungkin ia memiliki keluarga, sementara selama ini tak seorang pun di desa mengenalnya? Sore itu, Ardan membawanya ke ruang makan besar di lantai bawah. Meja panjang terbentang, ditutupi taplak merah gelap. Lilin-lilin tinggi menyala, cahayanya berkelip-kelip seperti api yang sedang terengah. Kursi-kursi di sekitar meja sudah terisi. Ayu menahan napas. Laki-laki dan perempuan duduk di sana dengan wajah pucat pasi, mata merah menyala, dan senyuman yang tidak wajar. Suara kursi berderit ketika mereka menoleh serentak ke arah Ayu, seakan sedang menilai daging segar yang baru datang. Seorang perempuan tua di ujung meja, wajahnya keriput, matanya cekung namun tajam, bangkit berdiri. Tangannya kurus dengan kuku panjang hitam. "Jadi ini, menantu kita," suaranya serak namun bergema. Ardan menunduk hormat. "Ibu." "Inilah Ayu." Ayu ingin menunduk sopan, tapi tubuhnya kaku. Keluarga itu tersenyum, senyum yang memperlihatkan gigi tajam berkilat. Makan malam dimulai. Hidangan-hidangan di atas meja ditutup dengan tudung perak. Seorang pelayan membuka penutup pertama. Ayu menjerit pelan, yang tersaji bukan makanan biasa, melainkan daging mentah masih berlumuran darah. Bau amis memenuhi ruangan, menusuk hidungnya. Satu persatu anggota keluarga mengambil potongan daging dengan tangan kosong, mencabik, lalu memasukkannya ke mulut. Suara kunyah mereka basah, menimbulkan rasa mual. Ayu hanya menunduk, kedua tangannya menggenggam erat pangkuannya. Ia merasa tidak sanggup melihat, apalagi menyentuh makanan itu. Namun tiba-tiba, perempuan tua di ujung meja menatapnya tajam. "Jika ingin diterima, kau harus makan bersama kami." Ayu menatap piring kosong di depannya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi tatapan puluhan pasang mata merah itu mengurungnya. Ardan, yang duduk di sampingnya, menepuk pelan punggung tangannya. "Tenang. Ini bagian dari menjadi keluarga." Suaranya lembut, tapi lebih menyeramkan daripada teriakan. Dengan tubuh bergetar, Ayu perlahan mengulurkan tangannya ke arah hidangan. Saat jarinya hampir menyentuh daging yang dingin dan basah itu, sebuah bisikan asing terdengar di telinganya. "Makanlah, maka kau akan jadi bagian dari kami." Dan malam itu, Ayu menyadari, makan malam bersama keluarga Ardan bukanlah jamuan biasa, melainkan ujian pertama sebelum ia sepenuhnya masuk ke dunia mereka.
Rahasia suami. Malam itu Ayu tidak bisa tidur. Bayangan makan malam bersama keluarga Ardan terus terngiang-ngiang di kepalanya. Suara kunyahan basah, tatapan mata merah, dan aroma amis darah seolah masih menempel di tubuhnya. Ia duduk di ranjang dengan wajah pucat, mendekap dirinya sendiri. Sementara di luar kamar, suara langkah-langkah berat bergaung di lorong. Terkadang terdengar rantai bergesekan, terkadang seperti sayap besar mengepak. Rasa takut bercampur penasaran membuat Ayu perlahan membuka pintu. Lorong panjang itu diterangi cahaya remang dari lilin yang hampir habis. Udara dingin menusuk, dan keheningan terasa menekan. Ia menuruni tangga, mengikuti suara samar yang terdengar dari halaman belakang. Jantungnya berdetak semakin cepat setiap kali langkah kakinya menyentuh lantai kayu. Ketika tiba di ambang pintu kaca besar, Ayu terkejut. Di halaman, di bawah sinar bulan yang pucat, berdiri Ardan. Tubuhnya tampak berbeda, punggungnya melengkung, lalu perlahan terbuka, memperlihatkan sepasang sayap hitam besar yang mengembang. Dari kepalanya tumbuh sepasang tanduk kecil yang berkilau di bawah cahaya bulan. Matanya merah menyala, wajahnya bukan lagi manusia, melainkan sosok yang menyerupai iblis. Ayu menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya bergetar hebat. Ingin lari, tapi kakinya terpaku. Ardan mengangkat wajahnya ke langit, mengeluarkan suara rendah seperti erangan bercampur bisikan. Udara di sekitarnya bergetar, tanah berderak halus, dan bayangan di dinding rumah bergerak seolah hidup. Tiba-tiba, Ardan berbalik. Tatapannya langsung menancap pada Ayu yang berdiri membeku di ambang pintu. Mata merah itu menembus kegelapan, membuat napas Ayu tercekat. Dalam sekejap, Ardan sudah berdiri tepat di depannya. Gerakannya terlalu cepat, seperti bayangan. Ia meraih dagu Ayu dengan tangan dingin, mengangkat wajah istrinya yang gemetar. "Kau melihatnya," ucapnya datar. Ayu hanya bisa menatap, air mata jatuh membasahi pipi. Bibirnya bergetar, tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Ardan tersenyum tipis, namun senyum itu penuh ancaman. "Mulai sekarang, kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan manusia. Dan sejak kau menjadi istriku, kau juga tidak akan pernah lepas dariku." Ia mendekatkan wajahnya, membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Ayu berdiri. "Tak ada jalan keluar, Ayu. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga iblis." Kutukan darah. Beberapa hari setelah malam makan bersama keluarga Ardan, tubuh Ayu mulai menunjukkan perubahan aneh. Awalnya hanya sakit kepala yang datang menjelang tengah malam, disertai panas yang membuatnya menggigil. Namun semakin lama, rasa itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang mendesak keluar dari dalam tubuhnya. Di depan cermin kamar, Ayu menatap wajahnya sendiri. Kulitnya tampak lebih pucat, hampir seperti kertas. Matanya merah di sekitar bola mata, seolah-olah ia baru saja menangis tanpa henti. Bibirnya membiru, dan urat-urat di lehernya terlihat jelas, berdenyut pelan seperti aliran air gelap. "Ini bukan aku, ini bukan aku," bisiknya dengan suara parau. Ia mencoba menutup wajahnya dengan air, tapi bayangan di cermin justru menampakkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Sesaat, ia melihat matanya bersinar merah, seperti milik keluarga Ardan. Ia terhuyung mundur, hampir terjatuh. Sore itu, perempuan tua yang dipanggil ibu memanggilnya ke ruang bawah. Ruangan itu dingin, dengan bau besi dan tanah basah. Dindingnya dipenuhi simbol aneh yang ditulis dengan cairan hitam. Ibu mendekatinya perlahan. Tangannya kurus, kukunya panjang dan hitam, wajahnya menunduk hingga hanya matanya yang tampak.
Bagus, katanya dengan suara bergetar. Darah iblis mulai mengalir dalam tubuhmu. Kau akan segera kehilangan sisi manusia itu. Ayu terisak, lututnya gemetar. Tolong, aku tidak mau. Aku hanya ingin tetap menjadi manusia. Ibu tertawa pelan, tawa yang menggema di ruang batu itu. Tak ada yang bisa melawan darah kami. Bahkan Ardan pun dulu pernah menolak, dan lihatlah siapa dia sekarang. Ayu menoleh pada Ardan yang berdiri di dekat pintu. Wajahnya datar, dingin, seolah semua ini hal biasa. Kau tidak bisa lari, Ayu, ucapnya. Jika kau mencoba melawan, rasa sakitmu akan semakin parah. Tapi jika kau menerima, kau akan lebih kuat dari manusia manapun. Kata-kata itu membuat Ayu semakin hancur. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan tubuhnya mulai berbeda, lebih dingin, lebih lapar, dan lebih peka terhadap aroma darah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah hutan dengan mata merah menyala. Tangannya berlumuran darah, dan di sekelilingnya terdengar suara-suara berbisik. Selamat datang, kau adalah salah satu dari kami. Ketika terbangun, bibirnya terasa asin. Ia menyadari ada bercak merah di sudut mulutnya. Kutukan itu sudah mulai bekerja. Korban pertama. Sejak kutukan darah mulai terasa, Ayu semakin sulit menahan dorongan dalam tubuhnya. Setiap malam, tenggorokannya kering, giginya bergetar, dan telinganya seolah bisa mendengar detak jantung siapapun di dalam rumah itu. Semakin ia mencoba melawan, semakin sakit tubuhnya, seolah darah panas di dalamnya berteriak minta dilepaskan. Malam itu, seorang pelayan masuk membawa makanan. Seorang pemuda desa yang wajahnya ramah, sering menyapa Ayu dengan sopan sejak hari pertama ia tiba di Mensyahn. Nyonya, Anda tampak lemah. Ini sup hangat, semoga membantu, ucapnya sambil meletakkan mangkuk di meja. Ayu mengangguk pelan, berusaha tersenyum. Tapi detak jantung pemuda itu terdengar begitu jelas, berdegup cepat, memukul telinganya berkali-kali. Hidungnya menangkap aroma samar, bukan aroma sup, melainkan aroma segar yang membuat lidahnya gatal. Terima kasih, bisiknya lirih, mencoba menahan diri. Namun tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, pandangannya gelap. Ayu mendekat, meraih lengannya, dan sebelum sempat berpikir, ia menggigit keras. Darah hangat muncrat ke lidahnya, memenuhi mulut dengan rasa yang aneh, pahit, asin, tapi begitu nikmat hingga seluruh rasa sakit di tubuhnya lenyap. Pelayan itu menjerit, tubuhnya meronta, tapi Ayu tak bisa berhenti. Giginya menancap lebih dalam, rasa lapar itu berubah menjadi kepuasan yang menakutkan. Ketika akhirnya ia tersadar, Ayu terhuyung mundur. Tangannya berlumuran darah, bibirnya merah basah. Pemuda itu tergeletak di lantai, pucat, dengan luka gigitan di lengannya. Nafasnya tersisa hanya helaan pendek dan lemah. Ayu menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Aku, apa yang sudah kulakukan? Namun dari bayangan lorong, suara tepuk tangan bergema. Satu persatu anggota keluarga Ardan muncul, menatapnya dengan senyum puas. Mata merah mereka berkilat. Bagus, kata perempuan tua itu dengan suara serak. Menantu kita akhirnya lahir kembali. Ardan melangkah ke depan, mendekati Ayu yang menangis ketakutan. Ia meraih wajah istrinya, mengusap darah di sudut bibirnya, lalu berbisik dengan suara rendah namun tegas. Sekarang kau benar-benar istriku. Kau bukan manusia lagi.
Kau adalah bagian dari kami. Ayu menangis keras, tapi di balik air matanya ada rasa lain yang ia benci, kepuasan. Dan ia tahu, malam itu, ia sudah melewati batas yang tak bisa ia kembalikan lagi. Peraturan keluarga. Beberapa malam setelah Ayu merasakan darah pertamanya, keluarga besar Ardan kembali mengumpulkannya di ruang tengah. Lilin-lilin tinggi menyala, bayangan di dinding bergerak seolah menatap. Semua duduk melingkar, mata merah mereka menyorot Ayu seperti hakim menilai terdakwa. Perempuan tua yang dipanggil ibu menatap tajam, lalu berkata dengan suara serak, "Selamat, kau sudah membuktikan dirimu. Tapi itu baru langkah pertama. Untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga kami, kau harus mengikuti aturan." Ayu menelan ludah. "Aturan apa?" "Ikut serta dalam persembahan darah," jawab ibu. "Setiap anggota baru wajib mempersembahkan darah manusia yang paling mereka cintai. Itu adalah tanda kesetiaan sekaligus ikatan terakhir dengan keluarga ini." Darah Ayu seakan berhenti mengalir. Tubuhnya membeku. "Tidak, aku tidak bisa." Semua mata menatapnya dengan sinis. Suara laki-laki berambut panjang di sudut ruangan terdengar rendah namun mengancam. "Jika kau menolak, maka kau akan dianggap pengkhianat. Dan pengkhianat tidak akan hidup lama." Ayu menunduk, air matanya jatuh ke lantai dingin. Ardan yang duduk di sampingnya tidak berkata banyak, hanya menatap istrinya dengan sorot dingin. Namun di matanya, Ayu melihat sesuatu, bukan belas kasihan, melainkan peringatan, ia harus memilih. Malam itu, Ayu kembali ke kamar dengan hati hancur. Untuk bertahan hidup, ia harus melakukan sesuatu yang paling tidak mungkin, mengorbankan orang yang ia cintai sendiri. Kembali ke desa. Ayu akhirnya meminta izin untuk pulang ke desa dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya. Ardan mengizinkan, tapi dengan tatapan tajam yang membuatnya merasa diawasi meski dari jauh. Perjalanan pulang melewati hutan membuat dada Ayu sesak. Setiap langkah kakinya dipenuhi pertanyaan, apakah ia masih punya kekuatan untuk menatap wajah orang tuanya setelah semua yang terjadi? Sesampainya di rumah, Ayu terkejut. Ayah dan ibunya tampak lebih tua dari seharusnya. Rambut mereka memutih cepat, kulit keriput, tubuh lemah seakan energi mereka terkuras. "Ibu, ayah, apa yang terjadi pada kalian?" Ayu berlari memeluk mereka, air matanya jatuh. Ibunya tersenyum samar. "Sejak kau pergi, rumah ini terasa dingin, Nak. Kami sering mimpi buruk, dan tubuh kami melemah." Ayu menahan tangis. Ia tahu ini bukan kebetulan. Keluarga iblis itu pasti sudah menancapkan cengkeramannya bahkan sampai ke desa. Dan jika benar aturan itu mengharuskannya mempersembahkan darah dari orang yang ia cintai, maka orang tuanya jelas menjadi target. Malam itu, Ayu duduk di kamar lamanya, menatap langit-langit. Hatinya berperang hebat. Ia ingin melindungi orang tuanya, tapi ia juga tahu jika ia menolak aturan keluarga iblis, nyawanya sendiri yang akan melayang. Di luar jendela, suara burung malam terdengar lirih, seolah ikut menyaksikan dilema yang menghancurkan jiwa Ayu. Tekanan. Sejak kembali ke desa, hari-hari Ayu dipenuhi rasa was-was. Ia berusaha bersikap biasa di depan ayah dan ibunya, tersenyum, membantu menyiapkan makanan, bahkan bercerita tentang kehidupan barunya. Namun di balik semua itu, dadanya terus dicekam ketakutan. Setiap kali menatap wajah orang tuanya, Ayu teringat kata-kata ibu, "Persembahkan darah dari manusia yang paling kau cintai." Dan siapa lagi kalau bukan mereka yang dimaksud? Malam itu, ketika angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan,
Ayu terbangun oleh suara bisikan. Ia mengira itu mimpi, tapi suara itu nyata, lirih, merayap di telinganya. Pilihlah sebelum terlambat. Ia bangkit dari ranjang, jantungnya berdetak kencang. Dari celah jendela, ia melihat bayangan berdiri di antara pepohonan. Mata merah menyala dalam gelap, seolah mengintai dari jauh. Ketakutannya semakin menjadi ketika pagi harinya ia menemukan seekor burung hitam mati di depan pintu rumah. Leher burung itu terikat sehelai kain merah kecil. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di atas kain itu tergores tulisan dengan darah. "Waktumu tinggal 1 malam." Ayu hampir menjerit, tapi segera menutup mulutnya agar orang tuanya tidak terbangun. Air matanya jatuh deras. Ia tahu keluarga iblis mengawasinya bahkan sampai ke desa terpencil ini. Sepanjang hari ia gelisah menatap kedua orang tuanya yang tampak semakin rapuh. Mereka tak tahu apa-apa, tak tahu bahaya yang semakin dekat. Dan semakin lama, Ayu semakin sadar ia tidak bisa lari. Pilihan itu akan datang, entah ia siap atau tidak. Malam persembahan. Malam itu, rumah orang tua Ayu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, jendela bergetar, dan suara burung malam terdengar parau. Ayu tidak bisa tidur. Kata-kata di kain merah itu terus berputar di kepalanya. "Waktumu tinggal 1 malam." Ia duduk di samping ranjang orang tuanya yang tertidur lemah, memandangi wajah mereka dengan air mata mengalir. Tangannya gemetar, menggenggam pisau dapur kecil yang ia sembunyikan di balik kain. "Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil kalian," bisiknya lirih. Tiba-tiba, seluruh lilin di rumah padam bersamaan. Gelap pekat menelan ruangan. Detik berikutnya, suara pintu depan berderi terbuka, meski terkunci rapat sebelumnya. Dari kegelapan, Ardan melangkah masuk. Matanya merah menyala, wajahnya dingin tanpa emosi. Di belakangnya, ibu dan beberapa anggota keluarga iblis lain muncul satu persatu. Mereka seperti bayangan gelap yang menelan seluruh rumah. "Ayu," suara Ardan menggema rendah. "Waktumu sudah habis. Pilihlah, kau atau mereka." Ayu berdiri dengan tubuh gemetar, pisau di tangannya terangkat. "Aku tidak akan mengorbankan mereka. Jika aku harus mati, biarlah aku mati bersama mereka." Suara tawa serak dari ibu menggema di ruang sempit itu. "Manusia bodoh. Darahmu sudah kotor. Kau tidak akan mati sebagai manusia, kau akan mati sebagai setengah iblis gagal." Tiba-tiba, rasa panas menjalar ke seluruh tubuh Ayu. Ia berteriak keras, darahnya mendidih seolah terbakar dari dalam. Matanya berubah merah, giginya memanjang, tubuhnya bergetar di ambang kehilangan kendali. Ia bisa merasakan keinginannya untuk menyerang orang tuanya, haus akan darah mereka. "Lawanlah, Ayu," suara dalam dirinya berteriak, samar namun jelas. "Jangan biarkan mereka menang." Dengan sisa kesadarannya, Ayu membalikkan pisau, menusuk lengannya sendiri. Darah hitam memancar deras, menetes ke lantai, dan asap tipis keluar dari lukanya. Jeritan panjang melengking dari mulutnya, suara bukan manusia, melainkan suara makhluk yang sedang dilenyapkan. Keluarga iblis terkejut, beberapa mundur melihat darah itu berubah menjadi cahaya merah gelap yang menyilaukan. Ardan maju selangkah, wajahnya tampak terguncang. "Ayu, apa yang kau lakukan?" Dengan tubuh gemetar, Ayu menatapnya sambil tersenyum pahit. "Aku memilih. Aku tidak akan menjadi milik kalian. Darah ini akan berakhir denganku." Tubuhnya bergetar hebat,
Cahaya dari darah hitam itu semakin terang hingga memenuhi seluruh ruangan. Jeritan iblis-iblis itu terdengar bersahutan ketika cahaya itu membakar mereka. Satu persatu lenyap menjadi bayangan yang terhisap ke kegelapan. Ardan berdiri terakhir, menatap Ayu dengan mata yang penuh amarah bercampur sedih. Kau lebih memilih mati daripada bersamaku? Air mata Ayu jatuh. Aku lebih memilih menjadi manusia yang rapuh daripada istri dari iblis abadi. Cahaya itu semakin kuat. Ardan pun hilang di telan kegelapan bersama keluarganya. Ketika semua usai, rumah kembali sunyi. Ayu terbaring di lantai, tubuhnya lemah, namun matanya kembali normal, tidak lagi merah. Orang tuanya terbangun, panik melihat kondisi putri mereka, tapi Ayu hanya tersenyum samar. "Aku masih di sini, aku masih Ayu," bisiknya sebelum pingsan. Fajar menyingsing. Matahari pertama kali masuk ke rumah itu tanpa bayangan hitam yang mengintai. Kutukan memang belum sepenuhnya hilang, tapi Ayu telah membuktikan satu hal, ia tidak tunduk pada darah iblis. Ia menang.